Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari observasi kami di SDN 007 Bangkinang. Di sini kami membuat sebuah laporan penelitian yang berjudul Peningkatan Pemahaman Siswa dalam menggunakan model PBL di kelas 4 di SDN 007 Bangkinang yang akan dibaca oleh rekan saya yang bernama Eno Eria Putri. Kepada Eno, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil observasi kami di SDN 007 Bangkinang yang berjudul Peningkatan Pemahaman Siswa dalam menggunakan model Problem Basic Learning siswa kelas 4 di SD Negeri 007 Bangkinang. Adapun bab satunya yang pendahuluan, latar belakang masalah. Model Problem Based Learning adalah model pembelajaran pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Menurut Kamdi, Problem Based Learning merupakan model kurikulum yang berhubungan dengan masalah dunia nyata siswa. Dari uraian di atas, peneliti mengadakan observasi pada proses pembelajaran di kelas 4 di SDN 007 Bangkinang supaya dapat meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan model Problem Based Learning dalam memecahkan masalah yang dihadapi siswa dan dipecahkan dan mencari solusinya. Adapun rumusan masalahnya, berdasarkan hasil penelitian kami di SD Negeri 007 Bangkinang yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021. Pada saat kami mewawancarai wali kelas 4 tersebut, beliau menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Yang pertama, saat proses pembelajaran, beliau lebih banyak menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dan beliau belum juga maksimal dalam menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka peneliti ingin membuktikan dengan penelitian eksperimen dengan judul Penggunaan Model Pembelajaran Berbasis Masalah dalam PKN SD untuk meningkatkan pemahaman belajar siswa di kelas 4 SD Negeri 007 Bangkinang. Adapun tujuan penelitian ini adalah melihat penggunaan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 4 sekolah dasar dan menjadikan siswa lebih efektif karena siswa diberi kesempatan mengembangkan keterampilan berpikir, pemecahan masalah, dan sekaligus mengembangkan kemampuan siswa untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Manfaat penelitian ini ialah mahasiswa dapat mempelajari bagaimana strategi dan model pembelajaran pada mata pelajaran PKN SD. Mahasiswa dapat menemukan inovasi-inovasi pendidikan yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran PKN SD. Guru dapat mengetahui model pembelajaran yang paling cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran PKN SD. Guru dapat mengetahui apa kesulitan yang dialami oleh siswa. Sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan serta meningkatkan profesional guru. Sekolah dapat mengetahui model apa yang cocok dilakukan pada serta bagaimana solusi untuk memecahkan masalah pada pembelajaran PKN. Selanjutnya bab 2, kajian literatur. Teori model problem based learning. Pengertian problem based learning ini ialah merupakan model pembelajaran di mana peserta didik belajar melalui permasalahan-permasalahan praktis yang berhubungan dengan kehidupan fakta. Hakikat PKN,
Pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak, dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelajaran PKN dalam rangka Nation and Character Building. Hal ini merupakan fungsi PKN sebagai pembangunan karakter bangsa atau National Character Building yang sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia telah mendapat prioritas yang perlu direvitalisasi agar sesuai dengan arah dan pesan konstitusi negara Republik Indonesia. Pemahaman meningkatkan hasil belajar PKN melalui model problem based learning. Menurut Suwarto dan Joko Daryanto, berdasarkan hakikat pembelajaran PKN, karakteristik pembelajaran PKN, maka model pembelajaran problem based learning dapat dijadikan salah satu alternatif model pembelajaran PKN di SD. Implementasi model pembelajaran problem based learning secara teoritik dapat meningkatkan kompetensi nilai hasil belajar para siswa yang nantinya akan berdampak pada pembelajaran PKN. Berbagai penelitian tindakan membuktikan potensi problem based learning tersebut secara empirik. Aktivitas dan hasil belajar pada siswa kelas 4 SD di SD Negeri 007 Bangkinang. Pembelajaran model problem based learning berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, menemukan dan mendiskusikan masalah serta mencari pemecahan masalah. Bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Siswa mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa yang mereka pelajari berguna bagi kehidupannya nanti. Selanjutnya bab 3, deskripsi sekolah. Profil sekolah. Visi SD Negeri 007 Bangkinang membentuk dan mengarahkan siswa untuk menjadi insan yang unggul dalam mutu bersaing, dalam prestasi, memiliki iptek dan imtak sumber daya manusia yang berkualitas, berirman, bertakwa, dan berbudi luhur. Sedangkan misi SD Negeri 007 Bangkinang ini menanamkan rasa bertanggung jawab setia warga sekolah, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, menumbuhkan minat baca siswa pada usia dini dan minat baca siswa. Tujuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 007 Bangkinang: meningkatkan mutu pendidikan untuk memperoleh nilai rata-rata, menumbuh kembangkan ajaran agama supaya arif dan bertindak, meningkatkan kemampuan dan minat anak berolahraga. Struktur organisasi SD Negeri 007 Bangkinang. Prestasi sekolah. Prestasi yang pernah diraih oleh SD Negeri 007 Bangkinang ialah mendapatkan juara 2 gerak jalan putra HUT Guru dan Polri Kabupaten Kampar pada tahun 2004. Struktur organisasi kurikulum SD Negeri 007 Bangkinang. Proses pembelajarannya, pengelolaan kelas atau suasana kelas. Dalam pengelolaan, guru dapat menguasai kelas dalam proses belajar. Guru dapat membentuk karakter kedisiplinan pada anak didik. Guru bisa mengendalikan siswa, siswa menyimak dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru, siswa aktif dalam kelas dan memberikan pertanyaan. Guru memberikan pertanyaan untuk membentuk karakter siswa dan menguji mental siswa agar mereka berani untuk maju ke depan. Tugas guru memberi dan melatih siswa agar menjadi kritis, inovatif, dan bertanggung jawab. Dari demikian, dengan semangat siswa berebutan untuk mengangkat tangannya untuk maju ke depan kelas. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu masih menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Media sumber belajar dan alat peraga. Media yang digunakan adalah media visual, sumber belajar melalui buku paket. Sekianlah hasil observasi kami di SD Negeri 007 Bangkinang.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baiklah, itu saja hasil dari penelitian kami. Selanjutnya kami akan membuat sebuah video pembelajaran menggunakan model PBL yang akan dilaksanakan oleh rekan saya yang bernama Anissa Murdiani. Kepada Anissa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, perkenalkan nama Ibu Anissa Murdiani. Ibu berasal dari mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan salah satu contoh video pembelajaran dengan model problem based learning, yaitu dengan RPP tematik, tetapi Ibu hanya menjelaskan materi tentang mata pelajaran PPKN saja. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, Ibu akan menjelaskan materi PPKN kelas 4 dengan tema 8 tempat tinggalku dan subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 5. Baiklah di sini Ibu akan baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, di sini sebelum Ibu memberikan materi atau menjelaskan materi, Ibu akan memberikan siswa beberapa dan Ibu akan memberikan atau membagi siswa Ibu beberapa kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang siswa. Sebelum memulai pembelajarannya, Ibu akan memberikan salah satu contoh video terkait tentang materi kita pada hari ini, yaitu keberagaman karakteristik individu. Baiklah anak-anak Ibu, silakan disimak videonya, dan setelah menonton video tersebut, Ibu akan bertanya masalah apa yang anak-anak lihat dalam video yang Ibu berikan tersebut. Di sekolahan saya terus-terusan dapat ranking 1. Rasanya gak ada yang bisa menyaingin saya deh. Sombong lo, Din. Memang ranking 1 lo bisa buat makan apa? Lo belum tahu ya, di luar sana masih banyak yang pintar. Jangan lupa diri lo, ranking-rankingnya kok dibanggain. Sifat keras kepala. Ciri-ciri sifat keras kepala ialah tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Mendengarkan pendapat orang lain merupakan sifat sikap kita dalam menghadapi perbedaan ialah harus saling menghargai dan menghormati. Aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan. Menjaga persatuan sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jika kita tidak saling menghargai dan menghormati perbedaan,
maka dapat menimbulkan pertengkaran, permusuhan, perkelahian. Terkadang perkelahian ditimbulkan oleh hal-hal yang sepele seperti ejek-ejekan nih. Coba perhatikan. Nah, hal buruk itu ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai dan menghormati perbedaan. Saatnya kita berubah menjadi lebih baik. Saling berteman, tertawa, menghormati, menghargai, walaupun berbeda-beda. Kita Ika Tunggal Ika. Nah, anak-anak ibu sekalian, apakah anak-anak ibu sudah menonton video tersebut? Sudah ya? Baiklah anak-anak ibu di sini akan bertanya, apa-apa saja yang anak-anak lihat terkait video tersebut? Apa-apa saja atau masalah apa saja yang terjadi di video tersebut, yang ibu videokan tersebut? Anak-anak sebaiknya berdiskusi dengan anggota kelompok anak-anak tersebut, masalah apa yang timbul dan masalah apa yang terjadi terkait dengan keberagaman karakteristik individu. Ibu kasih waktu 1 menit anak-anak berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Baiklah anak-anak ibu, di sini ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu. Ibu akan memberikan suatu pertanyaan. Anak-anak ibu semuanya kalau tidak bisa jawab nanti ibu akan jelaskan, tetapi ibu ingin bertanya kepada anak tersebut. Kenapa sih orang pada saat ini tidak menghargai suku dan budayanya masing-masing, dan anak-anak tersebut atau anak-anak sekarang jarang sekali menerima pendapat dari orang lain? Kenapa sih sekarang ini orang itu membeda-bedakan suatu sukunya? Seumpamanya ini anak tersebut bersuku Jawa dan anak ini bersuku Batak, tetapi anak-anak itu tidak saling menghargai. Dan ibu ini bertanya kepada siswa agar nantinya siswa mampu memberikan pertanyaan yang ibu aturkan tersebut. Dan di sini siswa ini kan berkelompok ibu berikan, berarti ibu akan bertanya dan siswa akan menjawab. Tapi pertanyaan nanti kita akan menjawabnya di akhir pembelajaran, dan ibu terlebih dahulu akan menjelaskan materi kita tentang keberagaman karakteristik individu. Dibuka bukunya ya anak-anak. Ibu akan menjelaskan materi pada hari ini. Materi terkait pada hari ini yaitu karakteristik individu itu apa, dan beberapa hal apa saja yang terkait dengan karakteristik individu, dan manfaat apa saja keberagaman individu tersebut. Baiklah anak-anak, ibu akan menjelaskan karakteristik individu. Karakteristik individu itu adalah ciri khas yang dimiliki seseorang dan belum tentu dimiliki oleh orang lain atau mempunyai ciri khas tersendiri. Dan hal-hal yang terkait dengan karakteristik individu ini banyak ya rupanya ya. Ternyata beberapa hal tersebut yaitu ada jenis kelamin, ada berbentuk fisik, ada berbentuk sifat, atau berbentuk hobi, atau cita-cita, atau perbedaan suku. Baiklah, jenis kelamin yang terkait dengan karakteristik individu ini yaitu tentang ciri fisiknya. Ciri fisiknya yaitu ciri yang
yang ada sejak dia lahir. Dan ciri fisik itu tersebut kita nampak ya, fisik yang terjadi. Contohnya warna kulit, warna rambut, hidung seperti apa, matanya, itu berbentuk ciri hal-hal yang termasuk dengan ciri fisiknya. Yang kedua yaitu sifatnya. Ibu akan menjelaskan tentang sifat. Sifat itu yaitu watak dasar seseorang. Watak dasarnya itu ada seseorang tersebut ramah, ada seseorang tersebut bersikap sombong, ada pemurah hati, pendiam, pemalu. Itu ciri khas yang berbentuk atau yang terkait dengan sifat individu. Yang selanjutnya yaitu tentang hobi seseorang. Hobi itu adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh seseorang atau yang digemari oleh sesuatu atau individu tersebut. Contohnya itu hobinya tentang melukis, hobi membaca buku, hobi bernyanyi. Itu adalah bentuk sebuah hobi atau hobi individu atau hobi seseorang. Yang selanjutnya yaitu cita-cita. Cita-cita itu berbentuk atau pekerjaan. Contohnya menjadi guru, cita-cita yang dilahirkan sejak dia menempuh jenjang pendidikan. Contohnya seperti ibu ya. Ibu dari dulu pengen jadi guru dan insya Allah sekarang bisa jadi mahasiswa, tapi mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar sesuai apa yang dicita-citakan sejak kecil. Yang terakhir itu perbedaan suku. Perbedaan suku itu banyak ya di Indonesia ini, ada banyak suku bangsa, yaitu suku Batak, suku Jawa, suku Melayu, banyak ya. Banyak, ada juga agama, perbedaan agama. Tetapi walaupun ibu akan memberikan ke anak-anak itu, walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda jenis kelamin, berbeda-beda fisik, sifat, tetapi kita tetap bersatu, kita tetap menghargai perbedaan. Di sini ibu akan melihat kepada anak-anak. Ini contohnya itu ini perbedaan fisik. Perbedaan fisik ini di sini ada yang memakai jilbab, adanya rambut keriting, ada berwarna kulit gelap, berwarna rambut ini tinggi, ada tinggi berkumis. Tengok, anak-anak ibu nampak ya di sini ya, ini perbedaan tentang fisik individu atau fisik seseorang. Lihat ya, paham ya? Nah, ibu akan melihat gambar berikutnya. Ini perbedaan suku bangsa. Setiap daerah memiliki suku dan memiliki tarian atau memiliki ciri khasnya tersendiri. Contohnya tarian-tarian yang dimiliki oleh suatu daerah. Tetapi walaupun kita berbeda, tapi kita tetap masyarakat atau negara kesatuan Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang hobi seseorang. Contohnya di sini ada ayahnya, ada ibunya, ada adiknya, ada kakaknya. Di sini hobi ayahnya melukis. Lihat ya, di sini hobi ayahnya melukis, anaknya bermain gitar, anaknya menggambar, dan ibu menyiram bunga. Walaupun kita dalam satu keluarga, tetapi kita mempunyai hobi masing-masing. Baiklah anak ibu, ibu harap anak-anak ibu setelah ibu memberikan materi atau menjelaskan materi terkait tentang keberagaman karakteristik individu, nantinya anak-anak ibu mampu mencari atau mampu menjelaskan tentang pengertian dan contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu. Baiklah anak-anak,
Baiklah anak-anak ibu semuanya, ibu kan tadi sudah membagi anak-anak beberapa kelompok dan terkait tugas tentang video atau video konflik atau video masalah tersebut. Ibu harap anak-anak bisa mempresentasikan atau mengembangkan hasil diskusi anak-anak tersebut di depan kelas. Dan siswa lain atau kelompok lain yang berdiskusi juga mampu memperhatikan dan mendiskusikan apa yang anak-anak presentasikan di depan kelas. Baiklah anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu. Manfaat keberagaman karakteristik individu ini adalah supaya nantinya suatu masyarakat atau seseorang memiliki sikap saling menghargai perbedaan individu dan memupuk rasa toleransi antar sesama dan berteman tanpa membeda-bedakan individu, dan membiasakan kita untuk belajar bersosialisasi dengan orang lain dan memperkuat persatuan dan kesatuan dan membuat hidup lebih indah dengan keberagaman yang ada dan saling bergotong royong. Anak ibu mengerti ya, ibu sudah menjelaskan apa itu karakteristik individu, hal-hal yang terkait dengan karakteristik individu itu apa saja, dan keberagaman karakteristik individu itu apa manfaatnya. Setelah itu, baiklah, di sini ibu akan bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak ibu sudah mengerti apa yang ibu jelaskan materi terkait tentang keberagaman karakteristik individu. Walaupun anak-anak ibu semuanya mungkin banyak perbedaan ya, tentang suku, tentang sifatnya, tentang hobinya, tentang walaupun jenis kelamin kita di sini ada 2, perempuan dan laki-laki, tetapi ibu harap anak-anak ibu semuanya bisa saling menghargai, menghormati, bertoleransi, saling tolong menolong. Apabila kawannya tidak bisa dan minta bantuan kepada teman lain, ibu harap anak ibu semuanya berrela hati untuk menolong, karena anak-anak ibu kita semuanya sama walaupun berbeda-beda, tetapi kita suatu masyarakat bersatu, kesatuan Indonesia. Di sini ibu melihat gambarnya nih, contoh salah satu gotong royong di sekitar sekolah. Nih, ada yang menyapu, ada yang membuang tong sampah, ada yang memelak kaca. Semuanya di sini adalah siswa saling tolong menolong dan bekerja sama antara siswa satu dengan siswa lainnya. Lihat, ibu harap anak-anak ibu mampu memberikan sikap kerjasama seperti di gambar yang ibu pegang ini. Oke anak-anak, ngerti anak-anak semuanya? Baiklah anak ibu, semuanya, sekiranya terkait tentang materi pembelajaran keberagaman karakteristik individu, yaitu ya sudah ibu jelaskan ya. Dan anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu belum paham atau kurang jelas, berilah pertanyaan kepada ibu. Insya Allah ibu akan mengulang apa yang tidak dimengerti oleh siswa ibu. Baiklah anak-anak ibu, kalau tidak ada, ibu ucapkan terima kasih. Tetapi sebelum ibu menutup pelajaran pada hari ini, ibu akan melihat sebuah nyanyian atau sebuah lagu terkait tentang materi kita hari ini, yaitu yang berjudul Keberagaman. Baiklah anak-anak, tontonlah video itu dan ibu akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Ada yang periang, Ada juga yang pemalu, ada laki-laki, ada juga perempuan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Rambut keriting, rambut lurus, kita harus saling menghargai. Baiklah teman-teman, itu saja hasil dari observasi atau penelitian kami. Jika ada kekurangan dalam penelitian, saya sebagai moderator mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.